sambil menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam grup WA kalian. Pertanyaan pertama berasal dari Wandi ya. Pertanyaannya, bagaimana konsekuensi ketika ada kewajiban kepada orang tua, apakah akan terjadi anak jika menerima 2 atau 3 kewajiban orang tua yang semestinya dia terima? Ini maksud pertanyaannya belum jelas ini ya. Jadi maksud saya Pak, ini Pak, jika ada kewajiban orang tua yang tidak dilaksanakan kepada anaknya, 2 atau 3 yang tidak dilaksanakan kepada anaknya, apa akibatnya Pak kepada anak tersebut yang tidak menerima kewajiban dari orang tuanya? Anak itu, kewajiban anak kepada orang tua sudah jelas ada. Begitu juga kewajiban orang tua kepada anak sudah dijelaskan dalam syariat. Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam satu riwayat kita bisa jumpai di karangannya Ibnu Qayyim al-Jauzi, judulnya Birrul Walidain. Ada seorang anak durhaka datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dituduh durhaka oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Hanya Umar bin Khattab suruh sang bapak yang melaporkannya anaknya kalau anaknya durhaka itu supaya bawa anaknya di hadapan Umar bin Khattab. Setelah keduanya ada di hadapan Umar, si anak dan si bapak, maka Umar bertanya kepada anak, kamu ini tidak baca Quran ya? Apa kamu tidak tahu kalau orang tua itu wajib ditaati, dihormati, harus berakhlak pada mereka? Oh iya tahu saya, wahai Amirul Mukminin, saya tahu. Tapi bukankah kami juga sebagai anak punya hak yang merupakan tanggung jawab orang tua harus ditunaikan kepada kami? Oh betul Kak, orang tuamu juga punya tanggung jawab kepadamu. Apa tanggung jawab itu? Anak ini minta supaya Amirul Mukminin menjelaskan dulu tanggung jawab orang tuanya kepada dia sebagai anak. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, pertama, hendaknya orang tua mengajarimu Al-Quran. Ayyu'allimakal Quran. Hendaknya dia harus mengajarkan kepadamu, bapakmu harus mengajarkan kepadamu tentang Al-Quran, tentang agama. Kewajiban pokok daripada orang tua, satu, dia mengajarkan agama kepada anaknya. Kemudian yang kedua, dia berikan nama dengan nama yang baik. Yang ketiga, hendaknya dia memilihkan dulu sebelum dia menikahi istrinya, orang tua ini, si bapak ini, dia pilih istri terbaik yang akan menjadi ibu terbaik untuk anak-anaknya. Ini kewajiban orang tua. Apa jawaban si anak? Wallah, demi Allah wahai Amirul Mukminin, ayah saya tidak pernah mengajarkan satupun huruf Al-Quran kepada saya. Yang kedua, dia berikan saya nama yang buruk. Nama anak ini Ji'alah atau Ji'lan, yang dalam adat Arab, dalam masyarakat Arab saat itu dikenal sebagai sebutan untuk kumbang pembawa kotoran, kumbang hitam pembawa kotoran. Ya memang anak ini kulitnya hitam, hanya diberi nama seperti itu. Yang ketiga, sungguh wahai Amirul Mukminin, ibu saya hanya seorang budak majusi yang dihamili oleh anak ayah saya, kemudian dimerdekakan dan sekarang menjadi ibu saya. Tidak mengenal agama sama sekali. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada sang bapak yang tadi menuduh anaknya durhaka? Umar mengatakan, qad ta'iquka qabla ayya'iqaka. Sungguh kamu wahai orang tua, sang ayah, telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kesimpulan daripada athar ini, cerita ini, kalau ada orang tua yang tidak menunaikan kewajiban kepada anaknya, maka dia terjadi klaim sebagai orang tua yang durhaka. Ada dosanya nanti di hadapan Allah, tapi anak tidak berhak menuntut orang tuanya. Mengata-ngatai orang tuanya, dasar orang tua durhaka. Tidak boleh. Tidak boleh juga dia bentak-bentak orang tuanya. Akhlak anak pada orang tua adalah berbakti. Sedangkan kewajiban orang tua yang tidak dia tunaikan, dosanya nanti kepada Allah. Kemudian bagaimana efeknya kepada anak? Kalau ada kewajiban sebagai orang tua yang tidak kita tunaikan, maka efeknya anak kita tadi bisa tumbuh menjadi anak yang durhaka.
Salah satu itu 3 kewajiban orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan juga kewajiban orang tua yang lain. Misalkan dalam surah An-Nisa Allah tegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu menjadi qawwam bagi perempuan, begitu juga ahli keluarganya. Dalam hadis Nabi katakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan semua akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sampai kemudian Nabi katakan wa rajulun ra'iyatun an ahlihi. Sedangkan seorang laki-laki akan menjadi pemimpin bagi ahli keluarganya. Ayah itu menjadi pemimpin dan punya tanggung jawab pada ahli keluarganya. Dalam hal apa? Maka kata para ulama, qawwam itu memiliki beberapa definisi. Pertama, ayah atau kepala keluarga, orang tua, wajib memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya. Kedua, wajib memberikan mahabbah, cinta, kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, wajib seorang ayah itu memberikan himayah, perlindungan berupa sandang, pangan, papan kepada anaknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, orang tua wajib memberikan wiqayah, penjagaan dari dirinya dan dari neraka bagi ahli keluarganya. Kalau kewajiban-kewajiban tidak ditunaikan oleh seorang ayah, ini telah orang tua ini telah melalaikan kewajibannya, dicap sebagai orang tua yang durhaka, dosanya nanti di hadapan Allah. Anaknya, efek kepada anak akan tumbuh menjadi anak yang pembangkang, anak yang durhaka, anak yang merasa tidak dikasihi, anak yang kehilangan kasih sayang, dan sebagainya. Tapi ingat, sebesar apapun dosa orang tua, kewajiban anak hanya mengingatkan, tidak boleh menggurui, tidak boleh mengata-ngatai, apalagi sampai mendurhakai orang tuanya. Bahkan meskipun orang tua itu murtad, ya waliyadzubillah, keluar dari Islam, atau dia melakukan perbuatan syirik, wajib anak menolak seluruh perbuatannya yang buruk, namun harus mempergauli dia dengan pergaulan yang baik. Orang tuanya harus dia pergauli dengan baik, dia akhlaki dengan baik di dunia ini. Nah, ini yang kemudian ditegaskan Al-Quran dalam surah Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu tuh ngajak kamu untuk berbuat buruk, syirik kepada Allah, jangan kamu taati, tapi wajib kamu berbuat baik kepadanya dalam urusan-urusan duniawiyah. Nah, saya pikir itu mudah-mudahan bisa ditangkap kesimpulannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Hafizia Anjang Sari. Kita punya saudara angkat. Orang tua mengangkat orang sebagai anak angkatnya. Apakah pembagian kasih sayang tetap sama? Pembagian harta ada yang beda atau tidak menerima spesial pun dari orang tua? Ini status anak angkat ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya anak angkat namanya Zaid. Di dalam Al-Quran disebutkan, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Maka prinsip mengangkat anak, Nabi juga pernah punya anak angkat namanya Zaid. Pertama, anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Sekali lagi, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Baik itu dari segi kasih sayang, dari segi panggilan, dari segi pembagian harta. Tidak sama. Dari segi panggilan, anak angkat, sedalam syariat kita tidak boleh disematkan namanya dengan nama orang tua angkatnya. Dan ini ditegaskan dalam Quran. Misalkan ada Abdullah, nama bapak ini Abdullah. Dia angkat anak namanya Amin. Amin, si Amin anak angkat ini tidak boleh dipanggil Amin bin Abdullah. Sebab dia hanya anak angkat. Harus dipanggil tetap dengan nama bapak aslinya. Nah, ini bentuk penegasan Allah dalam Al-Quran agar orang tua yang punya beberapa anak, ada anak kandung, anak angkat, itu supaya jangan kebablasan. Jangan sampai anak angkat lebih dia kasihi daripada anak kandung. Mungkin anak angkat bisa jadi lebih unggul dalam beberapa hal. Tetapi dalam prinsip syariat, anak kandung tetap menjadi anak yang memiliki hak lebih daripada anak angkat. Soal kasih sayang, Allah tegaskan dalam Quran, tidak mungkin Allah akan menyematkan dua hal dalam satu hati. Dalam laki-laki sebagai seorang laki-laki itu tidak mungkin ada dua hati.
dalam rongga dadanya. Maksudnya sulit dia untuk membagi kasih sayangnya. Oleh karenanya untuk anak-anak suka tidak suka, setiap orang tua pasti memiliki porsi kasih sayang yang berbeda-beda. Meski jangankan sama anak angkat ya, anak kandung dengan anak kandung pun demikian. Namun orang tua yang bijak seharusnya tidak menampakkan kecenderungannya kepada satu anak di hadapan anak-anaknya yang lainnya. Bahkan termasuk hal yang dilarang. Kita memuji-muji satu anak diiringi dengan merendahkan anak kita yang lain. Tidak boleh. Banding-bandingkan misalkan, coba tuh kamu lihat kakakmu tuh rajin. Tidak kayak kamu tuh males. Nah, tidak boleh seperti itu. Ini termasuk pembunuhan karakter anak. Dan seharusnya orang tua tidak mengungkapkan kata-kata ini. Tetapi kalau memotivasi, misalkan contoh, coba yuk siapa yang bisa rajin sholat tahajud kayak abang, bapak nanti kasih uang sekian. Nah ini memotivasi, memberikan motivasi kepada anak lain dengan menjadikan abangnya, kakak tertuanya sebagai profil contoh, tidak masalah. Asal tidak diiringi dengan kalimat yang menyakiti hati anak yang lain. Apalagi kalau itu anak angkat ya. Jadi ini pertama ya, anak angkat tidak sama dengan anak kandung sehingga tidak boleh dipanggil dengan nama bapak angkatnya. Harus dipanggil dengan nama bapak kandungnya. Binnya itu tidak boleh dengan bin bapak angkatnya. Kemudian yang kedua, dalam segi batasan aurat, anak angkat adalah orang asing yang batasan auratnya sama seperti batasan aurat orang asing. Contoh, misalkan ada seorang laki-laki mengangkat anak perempuan. Maka anak perempuan yang dia angkat ini bukan seperti anak kandungnya dalam batasan aurat. Haram bapak angkat melihat rambutnya. Haram bapak angkat menyentuh kulitnya dengan hak nafsu. Haram bapak angkat melihat aurat-auratnya, tangannya, betisnya, termasuk aurat-aurat yang lain. Begitu juga halal bagi orang tua angkat, ayah angkatnya menikahi anak angkatnya. Kalau seandainya anak angkatnya mau dinikahi oleh bapak angkatnya, halal. Sebab memang dia bukan mahram. Nah, ini bedanya yang kedua. Dari segi batasan aurat, bapak angkat dengan anak angkat yang tidak memiliki pertalian darah, itu sama hukumnya seperti orang asing. Jadi laki-laki atau perempuan ajnabi yang memiliki batasan-batasan aurat, bukan mahram. Kecuali anak angkatnya itu memang punya pertalian darah dengan dia, keponakannya sendiri. Yaitu sama seperti anak. Jadi tidak boleh dinikahi, tidak ada batasan aurat kecuali aurat besar. Kemudian yang ketiga, dari segi harta waris. Anak angkat tidak memiliki hak waris sepeser pun. Karena anak angkat bukan ahli waris. Yang boleh didapatkan oleh anak angkat adalah hibah dan wasiat. Dihibahkan oleh orang tuanya, diwasiatkan oleh orang tua angkatnya, dihibahkan oleh orang tua angkatnya boleh. Itu pun dalam fikih Islam terbatas hanya sepertiga. Paling banyak sepertiga dari harta orang tua. Sedangkan anak kandung dia punya hak waris. Tidak boleh diganggu-gugat hak warisnya. Anak kandung punya harta, punya hak waris, tidak punya hak wasiat. Sedangkan anak angkat punya hak wasiat dan hibah, tidak punya hak waris. Mana yang lebih banyak? Ya lebih banyak anak angkat. Karena lebih banyak anak kandung. Karena anak angkat tidak boleh menerima lebih dari sepertiga. Nah, ini aturan Islam. Jadi tidak boleh orang tua angkat menghibahkan semua hartanya untuk anak angkatnya. Tidak boleh. Ada aturan yang harus dipatuhi sepertiga dari harta. Saya pikir itu ya perbedaan anak angkat dengan anak kandung. Dalam harta ada aturannya. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Nurhayu. Dalam keluarga itu ada salah satu anak yang tidak bisa diatur. Bagaimana cara orang tua mengayomi anak tersebut sehingga anak itu bisa menerima nasihat dengan baik. Jadi begini, anak itu memiliki kelompok ya. Anak itu memiliki karakter ya. Setiap anak memiliki karakter dan setiap anak itu istimewa. Tidak ada anak yang sulit diatur, anak yang nakal, anak yang bodoh. Itu hanya istilah yang disematkan oleh orang-orang di sekitarnya. Orang yang tidak suka atau orang yang belum paham dengan karakter anak itu. Maka semua anak itu istimewa. Karena Allah sudah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuknya paling bagus. Jadi tidak ada anak yang paling ganteng, anak yang paling jelek.
yang ada anak yang istimewa dengan kelebihannya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita menasehati anak yang kok kelihatannya bandel, anak bandel, anak nakal, anak yang susah diatur itu, biasanya indikator umumnya dia kekurangan kasih sayang sejak kecil, kekurangan perhatian sejak kecil, atau dia berupaya untuk mendapatkan perhatian lebih. Maka cara terbaik untuk mengayomi anak yang demikian adalah berikan dia perhatian khusus, nasihat khusus, jangan dipermalukan di hadapan banyak orang, jangan direndah-rendahkan di hadapan saudaranya yang lain, berikan dia tanggung jawab sebagai bentuk kita menghargai dia. Jadi misalkan ada bapak punya anak kok bandel, nggak bisa diatur. Ayomi dia, panggil pribadi, ajak ngomong, luangkan waktu untuk dekat bersama dia. Kemudian berikan dia tanggung jawab khusus. Nah, ini misalkan dia dianggap bandel dalam hal kebersihan, sulit sekali diatur, pokoknya dia buat kotor aja rumah. Kasih dia tanggung jawab untuk bersih-bersih. Latih mulai dari satu ruangan. Adik mulai besok tanggung jawabnya bersihkan kamarnya saja. Pokoknya di jam sekian sampai sekian kamar harus bersih. Kalau diiringi perintah itu dengan reward dan punishment. Ketika dia berhasil melaksanakan tugas, kasih hadiah. Ketika dia tidak berhasil melaksanakan tugas, kasih sanksi, hukuman. Sanksi hukuman itu berlaku untuk anak usia remaja ke atas. Tidak berlaku untuk anak usia dini. Tidak ada sanksi untuk anak usia dini. Jadi, ini beberapa cara kita mengayomi anak. Jadi, intinya pahami dulu karakter anak, baru kemudian kita bisa memberikan nasihat, masukan kepada dia dengan baik. Baik, ini untuk orang tua ya. Adapun untuk anak ya jangan merasa diri itu direndahkan oleh orang tua, tidak diurus, tidak disayang. Karena kadang-kadang orang tua itu mungkin kurang cermat saja dalam membagi sesuatu, atau kita yang salah menilai. Contoh, kamu punya saudara, kalian punya saudara, yang satu sedang SMA, satu sedang SMP, kemudian ada yang sedang S2, kalian sedang S1 misalkan, sedang sekolah. Tentu hak masing-masing anak ini berbeda. Kalau orang tua kasih uang jajan, contoh uang jajan ya, sama-sama 10.000 dari yang S2 sampai yang masih SMP, maka orang tua ini tidak adil dan tidak boleh seperti itu. Harusnya beda, yang S2 200.000, S1 100.000, masih SMA cukup 50.000, masih SMP ya cukup 10 sampai 20.000 cukup. Nah, ini adil. Adil itu tidak harus sama rata. Adil itu tidak harus sama rasa. Adil itu sesuai dengan porsi dan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kita sebagai anak bisa mencermati posisi seperti ini, insya Allah sulit akan timbul sifat bengel, nakal, merasa dirinya tidak diperhatikan, itu sulit. Karena kita mulai memahami posisi kita sebagai anak ada di mana. Ini sudah adzan ya. Ini saya akan tutup saja. Ini karena sudah adzan, saya ingin simpulkan. Tanggung jawab kasih sayang orang tua kepada anak, itu sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa poin ya. Pertama, tanggung jawabnya adalah tarbiyah, pendidikan. Yang kedua, himayah, sandang, pangan, papan. Yang ketiga, mahabbah, cinta, kasih sayang. Yang keempat, wiqayah, pemeliharaan. Dia pelihara. Pelihara dari siapa? Keburukan dirinya sebagai orang tua dan keburukan pergaulannya nanti. Jangan sampai anak ini buruk. Gara-gara pergaulannya buruk, kemudian masuk ke dalam neraka. Kenalkan dia dengan agama. Ini 4 kewajiban orang tua. Ketika anak itu kecil, orang tua harus memberikan nama yang bagus. Sebelum anak lahir, carikan calon ibu yang bagus, yang terbaik. Jadi kalau cari calon istri itu jangan asal cantik saja. Begitu juga yang perempuan, cari calon suami jangan asal ganteng saja. Cek dia sholat enggak. Jangan-jangan enggak sholat. Kalau tidak sholat, jauh-jauhi. Sebab orang tua yang tidak sholat, pasti anak-anaknya juga tidak akan mau sholat. Cek dia akhlaknya gimana. Kalau akhlaknya buruk, bisa dijamin nanti akhlaknya juga anak-anaknya buruk. Maka kata Nabi, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Jadi pesan Nabi kepada para calon bapak, pilih ibu terbaik, perempuan terbaik untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, kewajiban orang tua yang terakhir adalah menikahkan anak ketika sudah sampai usia wajib nikah. Ini masih kewajiban orang tua. Ada anaknya perempuan sudah sering dilihat pacaran, wajib orang tua tegur dia pacaran, suruh dia nikah cepetan.
Begitu juga laki-laki dilihat kok sudah tidak bisa menahan diri, sudah kesana kemari gonceng-goncengan sama perempuan, suruh nikah cepetan. Jadi ini kewajiban orang tua menikahkan anak-anaknya. Lalu apa kewajiban anak kepada orang tua? Satu saja dia, taat dan patuh kepada orang tua selama orang tua tidak mengajak maksiat kepada Allah. Tidak ada kewajiban anak yang lain selain daripada itu. Taat patuh. Dengan taat patuhmu itu akan membahagiakan kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, apa kewajiban anak? Ada 5, kata Nabi SAW. Pertama, na'imas salatu alaihima. Banyak-banyak mengirimkan doa kepada orang tua. Banyak-banyak doakan orang tua yang sudah di alam kubur. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Banyak-banyak mintakan ampun untuk keduanya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim yang telah dibangun oleh orang tua. Yang keempat, infadu ahadihima. Menunaikan janji-janji dan utang-utang orang tua ketika masih ada utangnya pas meninggal dunia. Yang terakhir, yang kelima, wajib untuk berbuat baik kepada sahabat dan karib kerabat yang yang semasa hidupnya dihormati oleh kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua ada punya ustadz, orang yang dia kagumi, yang dia hormati, tiap hari dia berikan infak ke sana, maka anak ahli waris dia teruskan amal orang tua. Ini 5 kewajiban dan akhlak anak kepada orang tua jika orang tua itu telah meninggal dunia. Saya pikir itu. Untuk yang lain-lain sambil jalan saja kita diskusi lewat WA. Sudah ada zuhur. Kalau ada masih pertanyaan bisa lewat grup WA. Terima kasih atas segala perhatian. Silakan kita sholat bersama. Yang laki-laki berjamaah, yang perempuan bisa di rumah masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tasbih kepada Allah dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.